Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali video ini dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan. Salam yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Salam yang biasa dilakukan oleh para penghuni surga, dan sungguh merugilah orang yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah opini dan isu publik yang diampu oleh Bapak Yandi Hermawandi, seorang pengamat politik yang namanya sering muncul di media internet karena narasi dan gagasannya yang baik dalam beberapa fenomena. Jadi tugas ini adalah mereview berita terkait opini dan isu publik. Saya mengambil berita tentang konflik Papua tahun 2019 lalu. Jadi pada bulan Agustus tepatnya dan September tahun 2019 kita mungkin sudah mengetahuinya bahwa telah terjadi kerusuhan dengan korban jiwa dan kerugian yang terbanyak tercatat terjadi di Jayapura, Papua. Menurut media internet Kompas.com, media yang kita tahu sudah mempunyai kredibilitas yang bagus, dalam media tersebut saya dapati kerusuhan ini terjadi di bulan Agustus dan September. Bulan Agustus 2019, kerusuhan yang pecah di Manokwari dan sejumlah daerah lain di Papua berawal dari aksi protes terhadap dugaan persekusi dan rasisme yang dilakukan oleh ormas dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang. Juga kejadian ini kronologinya adalah ormas mendatangi asrama mahasiswa Papua yang dipicu oleh insiden dugaan perusakan bendera merah putih di asrama tersebut di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 2019. Namun, juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP Surabaya, yaitu Darling Iyowau, telah membantah penghuni asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya itu melakukan hal tersebut. Kejadian itu sampai ormas itu mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya hingga malam pukul 9 malam, dan polisi meminta agar massa membubarkan diri dan membuat laporan jika memang ada penistaan terhadap simbol negara. Lalu massa melaporkan asrama mahasiswa Papua ini kepada polisi. Dan keesokan harinya 17 Agustus 2019 polisi mencoba berkomunikasi dengan para mahasiswa Papua ini, tetapi tidak terwujud. Pada akhirnya polisi terpaksa untuk masuk, dan sebanyak 43 mahasiswa Papua diamankan ke Mapolres Tabes Surabaya untuk menghindari bentrokan dengan massa lainnya. Tapi setelah itu 18 Agustus mereka dipulangkan lagi, tepat sehari sebelum kerusuhan di Manokwari pecah. Salah satu yang menyebabkan hal tersebut yang paling kuat adalah karena tersebarnya berita hoax. Sebuah unggahan yang menyebutkan seorang mahasiswa Papua meninggal dunia di Surabaya pada media sosial Twitter pada hari Senin 19 Agustus 2019. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa mahasiswa tersebut menegaskan bahwa mahasiswa tersebut diduga meninggal karena pemukulan oleh aparat TNI atau Polri. Tetapi menanggapi hal tersebut, Polri menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Faktanya memang pria yang ada dalam foto yang beredar merupakan foto korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal di TKP. Kejadian laka lantas itu terjadi di Jalan Trikora, tepatnya di depan TK PAUD DOK 5 Atas Distrik Jayapura Utara. Dan kejadian tersebut adalah 19 Februari 2019 pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Artinya
berita tersebut faktanya sudah terjadi 6 bulan yang lalu dari terjadinya isu itu. Jadi terjadinya kerusuhan tersebut. Nah, sejumlah organisasi disebut juga melatar belakangi kerusuhan yang pecah di Papua dan Papua Barat. Kepala Polri kala itu, Jenderal Tito Karnavian, menyebutkan dua di antaranya adalah United Liberation Movement for West Papua dan Komite Nasional Papua Barat. Merekalah yang bertanggung jawab atas kejadian ini, dan mereka yang memproduksi hoax itu. Begitu ujar Pak Tito, seorang kepala Polri. Dan juga setelah itu polisi melakukan berbagai upaya untuk memulihkan keamanan Papua setelah kerusuhan di bulan Agustus. Tetapi sayangnya kedamaian di Papua tidak berlangsung lama. Pada 23 September 2019, kerusuhan pecah lagi. Kerusuhan pecah di Wamena dan Jayapura. Kasusnya hampir mirip, yakni karena munculnya hoax guru yang berkata rasis di sekolah. Padahal polisi mengklaim sudah mengkonfirmasi isu tersebut dan memastikannya tidak benar. Pada kasus tadi, kerugian akibatnya terjadi beberapa korban jiwa dan kerugian yang sangat besar. Pada kerusuhan di bulan Agustus yang terjadi di 6 wilayah Papua dan Papua Barat tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga kerugian materi yang tidak sedikit. 5 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, dan juga Kabid Humas Polda Papua menyebutkan 31 kantor dirusak dan dibakar, 15 perbankan, 33 kendaraan roda 2, 36 kendaraan roda 4, 24 kios dan toko, 7 pos polisi dan 3 unit dealer kendaraan itu rusak. Selain itu juga ratusan mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di berbagai daerah di luar Papua memilih pulang kampung karena mereka merasa takut. Sementara kerusuhan di Jayapura total menyebabkan 4 tewas, 3 dari sipil, 1 orang lainnya adalah dari aparat TNI. Kerusuhan di Wamena menyebabkan 33 orang warga sipil tewas, 70 korban luka, 224 mobil roda 6 224 mobil roda 4 hangus, 150 motor, 465 ruko hangus, dan tidak sedikit yaitu 165 rumah dibakar. Kasus ini bukan hal yang remeh, mengingat bahwa isu ini takutnya dibicarakan oleh negara lain yang tentunya akan berdampak negatif terhadap citra yang dijaga oleh Indonesia, serta akan menjadi peluang bagus untuk bangsa lain yang memiliki niat buruk terhadap Indonesia. Seperti dikatakan oleh dosen saya, Bapak Yandi Hermawandi, yang juga dikutip oleh media TV IDX Studio, bahwa pemerintah harus segera melakukan penanganan untuk mengatasi konflik di Papua karena isu itu terus berkembang dari isu nasional menjadi isu internasional. Dari kasus ini kita belajar bagaimana pengendalian opini dan isu publik itu sangat penting untuk diperhatikan, apalagi dengan kemudahan teknologi semakin maraknya hoax yang mudah tersebar ke masyarakat secara luas. Sekian dari saya, semoga Indonesia terus bertumbuh dan jaya, aman, tentram selalu. Saya Wanda Insan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.